sesuatu, mari kita sama-sama berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan sama-sama mulai dengan menaikkan puji-pujian nomor 399. Kirun rohani nomor 399, Tuhan ku mau menjadi Kristen. Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru, para orang tua murid, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali bersama-sama, kita boleh bertemu sekalipun secara virtual. Kita terus bersyukur karena kesempatan ini masih diberikan kepada kita semuanya. Mari sebelum kita memulai segala sesuatu, kita akan sama-sama, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Hari ini saya akan ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya yakin firman Tuhan ini bukan baru hari ini kita dengar, mungkin sudah berulang kali ya, sampai kita mungkin lupa berapa kali kita mendengarkannya. Tapi mari kita boleh kembali bersama-sama ya, belajar dari firman Tuhan ini. Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita kembali diingatkan bagaimana kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Ya, diingatkan kembali bagaimana kita harus berterima kasih pada saat orang lain sudah membantu kita. Sadar atau tidak sadar, ya, mungkin kita lupa ya, pada saat kita sudah mendapatkan pertolongan, kita lupa untuk mengucapkan terima kasih. Sama halnya seperti 10 orang ini ya. 10 orang disembuhkan, tapi satu yang ingat, pada saat dia sadar bahwa saya sembuh, apa yang harus saya lakukan? Dia kembali, dia menemui Yesus, dia sujud mengucap syukur dengan suara nyaring. Artinya ada sebuah kesungguhan dalam diri dia untuk berterima kasih. Berterima kasih atas apa? Atas berkat kesehatan yang Tuhan berikan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini kita masih bisa hidup? Sudahkah kita juga berterima kasih kepada orang tua kita yang sampai hari ini masih memberikan pelayanan, memberikan pemeliharaan, mencukupkan kebutuhan kita semua? Sudahkah kita berterima kasih? Atau lupa? Atau kita anggap itu adalah sesuatu hal yang biasa? Tapi hari ini kita belajar, ya, belajar dari orang Samaria ini. Tuhan katakan ini orang asing. Orang asing saja setelah dia diberikan pertolongan, dia bisa kembali dan mengucap syukur.
Bagaimana dengan kita? Setiap hari kita sapa Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Apakah kita sudah berterima kasih kepada Bapa kita atas kehidupan yang Tuhan berikan? Mari, kalau belum, ya kita boleh kembali diingatkan. Datang kepada Tuhan. Berterima kasihlah. Terima kasih atas berkat Tuhan, terima kasih atas hidup yang Tuhan berikan, terima kasih atas orang tua yang Tuhan tempatkan untuk memelihara kita semua. Saya sangat senang gitu ya pada saat selesai pembelajaran gitu ya, kita berpamit ya, saling berpamitan, lalu kalian bilang terima kasih Pak, terima kasih Bu, dan saya rasa kalian juga akan sangat senang pada saat ucapan terima kasih kalian direspon oleh Bapak Ibu Guru. Sama halnya dengan Tuhan. Kalau kita sudah meminta pertolongan sama Tuhan dan Tuhan tolong kita, mari kita kembali datang. Ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Karena itu adalah hal yang baik di mata Tuhan. Tuhan katakan 10 orang yang disembuhkan. Yang 9 kemana? Apakah saking bahagianya sampai dia lupa untuk mengucapkan terima kasih? Yuk, hari ini sekalipun kita sudah mendapatkan pertolongan baik dari Tuhan, dari orang tua, dari guru, dari teman, bahkan dari orang yang kita tidak kenal, mungkin kita memang merasakan kebahagiaan, tapi jangan lupa kita berterima kasih, karena itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita tidak berterima kasih, Tuhan katakan kemana? Orang asing saja bisa, masakan kita yang dikatakan sebagai anak Allah tidak bisa. Yuk anak-anak, kita boleh kembali diingatkan. Mengucapkan terima kasih, kata yang sangat mudah untuk diucapkan, tapi mungkin susah untuk dilakukan. Tapi hari ini kita belajar bersama-sama, ya, belajar untuk mengucapkan terima kasih atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Kiranya kasih karunia Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan tutup dengan kembali berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.